adanya LPN ini adalah untuk bisa menjadi wadah kita untuk bersama-sama seluruh stakeholder terkait, kementerian-kementerian terkait untuk berpikir bersama, lalu kemudian merumuskan satu langkah yang strategis untuk bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan produktivitas kita sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kementerian Ketenagakerjaan ini yang mana nih yang mau difokuskan untuk ikut ya dalam tadi memperbaiki produktivitas nasional di Indonesia? Dan kita sangat sadar bahwa langkah biasa saja tidak mungkin bisa kita sampai ke sana. Oleh karena itu langkah luar biasa perlu kita lakukan. Halo Rekanaker, selamat bertemu kembali di podcast Indonesia Produktif. Hari ini kita akan berbincang sama orang nomor 1 di Indonesia yang menggawangi productivity ketenagakerjaan di Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Ali Hapsah, SSMA PhD. Apa kabar nih Pak Dir? Alhamdulillah, kabar baik. Aman semuanya? Aman. Oh, lihat dari wajahnya optimis banget nih, productivity akan meningkat di Indonesia nih. Orang productivity itu harus selalu optimis, Bapak. Aja. Alright. Oke, Rekanaker, kita akan mengulik ini dari Pak Dir, apa saja nih yang sudah disiapkan agendanya, kemudian program-programnya. Pertama saya ingin bertanya ke Pak Dir ini. Indonesia ini kan diramalkan oleh PricewaterhouseCoopers akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 5 terbesar di dunia tahun 2045, ya kan? Kemudian kita juga akan diberikan puncak bonus demografi antara 2030-2035. Nah, sekarang ya opo ini? Productivity kita ini, ketenagakerjaan kita atau productivity tenaga kerja Indonesia itu ada di level berapa dan bagaimana dibandingkan dengan negara ASEAN atau mungkin dunia atau negara Asia? Gimana Pak Dir bisa sharing ke Rekanaker nih? Wah, ini menarik sekali nih pertanyaannya, karena sebenarnya bukan hanya sekedar ramalan, Pak. Ya. Tapi itu sudah menjadi janji kita kepada bangsa ini yang termuat di dalam rencana pembangunan jangka panjang kita ya. Sudah tertuang dalam undang-undang bahwa 2045 itu ketika 100 tahun Indonesia yang kita sebut dengan Indonesia Emas, Indonesia akan menjadi negara kekuatan 5 ya minimal ekonomi di dunia. Dan dalam jangka yang relatif pendek kita pun juga sudah menyatakan di dalam rencana pembangunan jangka menengah kita 8% harus kita capai di tahun 2029 ya, pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah challenge dan sebenarnya kita punya potensi untuk bisa mencapai ke sana, meskipun kita juga sangat menyadari bahwa kondisi existing kita juga saat ini dengan tantangannya yang sangat luar biasa pun juga menjadi bagian dari yang perlu menjadi perhatian kita semua gitu. Ya. Nah, tadi misalnya berpikir mengenai bagaimana produktivitas kita dibanding dengan negara-negara yang lain misalnya dalam konteks misalnya untuk produktivitas tenaga kerja. Kita harus jujur mengakui bahwa kita masih di bawah rata-rata ASEAN. Masih di bawah rata-rata ASEAN. Rata-rata ASEAN. Apalagi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea. Makin jauh ya. Masih cukup jauh, jauh. Jadi ya dengan kondisi-kondisi seperti ini tentu ini kita tahu bahwa kita punya aspirasi yang sedemikian tinggi yang harus kita capai, tapi kita juga lihat ada potensi bonus demografi yang kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dua hal ini yang bisa untuk menjadikan negara kita menjadi negara maju. Baik Pak Dir, jadi kita berarti di bawah rata-rata ASEAN ya.
Kalau sekali. saya melihat angka tadi itu adalah kita itu di 28,6, rata-rata ASEAN itu 30,2 ya. Benar sekali. Jadi benar kita di sekali. bawah rata-rata ASEAN ya. Masih di bawah rata-rata ASEAN. Masa kita dibandingkan sama negara kayak Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos itu kita tidak lebih baik atau gimana? Myanmar dengan Laos mungkin kita lebih baik dari Dengan Laos lebih baik ya. dari mereka, tapi misalnya dibanding dengan Malaysia, Thailand. Vietnam yang katakanlah misalnya juga baru saja mereka selesai dari perang yang berkepanjangan, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa menyalip kita kan. Ini satu hal mungkin yang juga kita bisa belajar ya dari Vietnam, bagaimana bisa mereka meningkatkan produktivitasnya dalam waktu yang tidak terlalu begitu lama gitu ya. Oke. Nah sekarang mestinya kita harus langsung berpikir dong, ini gimana cara mengejar ketertinggalannya kan? Tentunya kita pernah mendengar nih ada lembaga produktivitas nasional yang konon kabarnya itu ada beberapa kementerian yang tergabung di lembaga ini yang fokus untuk memperhatikan bagaimana produktiviti nasional itu bisa elevate ya, ditingkatkan dengan cepat. Ya. Nah, ada cerita apa nih untuk para rekanaker nih Pak Dir mengenai lembaga produktivitas nasional? Ya, mungkin sebelum saya sampai ke situ, mungkin sedikit saya juga ingin memberikan ilustrasi bahwa belajar dari negara-negara maju, mereka bisa sampai ke tahapan sebagai negara maju. Salah satu yang menjadi pendorongnya itu adalah karena mereka memang betul-betul fokus kepada bagaimana meningkatkan produktivitasnya ya. Baik itu dalam konteks produktivitas dari sisi tenaga kerjanya, kemudian dari sisi kapitalnya, yang kemudian membentuk biasa kita sebut dengan total factor productivity. Di berbagai negara yang maju itu pasti sampai ke sana gitu. Dan oleh karena itu kita pun melihat cita-cita kita untuk menjadi 8% pertumbuhan ekonomi itu dengan investasi tentu itu menjadi salah satu instrumen yang bisa kita gunakan bagaimana menggenjot konsumsi domestik, tapi yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita sebagai sebuah bangsa. Dan karena itulah tadi relate itu dengan pertanyaannya Pak Yunus bahwa adanya LPN ini adalah untuk bisa menjadi wadah kita untuk bersama-sama seluruh stakeholder terkait, kementerian-kementerian terkait untuk berpikir bersama, lalu kemudian merumuskan satu langkah yang strategis untuk bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan produktivitas kita sebagai sebuah bangsa gitu. Ada berapa kementerian yang terlibat atau masuk dalam lembaga ini yang bahu-membahu untuk memikirkan produktivitas ini? Berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2023, sekitar 11 kementerian 11 kementerian yang termention di dalam Perpres tersebut. Selain Kementerian Ketenagakerjaan, tentu di sana ada Kemenko Ekonomi, ada Bappenas, ada kementerian teknis lainnya, perindustrian, kementerian dalam negeri misalnya, termasuk juga kementerian yang mengurusi urusan pendidikan dan kebudayaan. Ini juga menjadi bagian yang ada di dalam lembaga produktivitas nasional ini. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwa kerja-kerja untuk peningkatan produktivitas ini adalah kerja bersama yang memang harus bersama-sama duduk bareng memikirkan dan kemudian melakukan langkah yang sama untuk menuju kepada peningkatan produktivitas. Kalau kita bicara produktivitas ini memang tidak hanya labor productivity kan ya. Jadi tidak hanya produktivitas tenaga kerja. Tapi produktivitas juga bisa didongkrak ya dengan istilahnya investment atau investasi atau penambahan modal, menambah machineries yang barangkali lebih canggih ya, lebih efisien, automation, itu juga bisa mendongkrak produktivitas. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kementerian Ketenagakerjaan ini yang mana nih yang mau difokuskan untuk ikut ya dalam tadi memperbaiki produktivitas nasional di Indonesia? Kalau Kementerian Ketenagakerjaan sendiri dalam batas kewenangannya tentu akan lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan prioritas tenaga kerja kita. Dan dalam pandangan kita ini juga memang sangat strategis melihat kondisi ketenagakerjaan kita juga yang kalau kita lihat dari sisi statistik kan 56% angkatan kerja kita itu adalah SMP ke bawah. Lulusan SMP ke bawah. Nah, inilah
peran-peran dari Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana membekali para angkatan kerja kita dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, yang dengan demikian kemudian ketika dia apakah bekerja di industri atau bekerja secara mandiri mampu mendongkrak peningkatan produktivitas di tempat dia bekerja. Nah, Pak Dir ini kan sebagai komandannya dari Direktorat Produktivitas ini ya. Tentunya para rekan agar ini pengen tahu dong, mereka kepo banget ini. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh Pak Dir? Mungkin bisa disebut 3 program utama nih, yang barangkali bisa memberikan optimisme kepada rekan agar semua di seluruh Indonesia. Silakan. Kalau tadi disebutkan misalnya kira-kira 3 apa yang menjadi utama saat ini yang sedang dilakukan nih. Saya yang pertama mungkin bisa menyampaikan bahwa salah satu yang sedang kita dorong ini adalah bagaimana penyiapan ekosistem. Tadi sudah kita sepakat bahwa ini bukan kerja sendiri, ini adalah kerja bareng. Bukan hanya domestik, tapi juga bagaimana kita melakukan penguatan ekosistem produktivitas ini secara internasional. Dan karena itulah kita termasuk salah satu dari 21 anggota ASEAN Productivity Organization. Ini adalah bagian dari langkah kita untuk membangun sinergi dan belajar dari negara-negara lain yang juga berupaya hal yang sama untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang berikutnya adalah penyiapan SDM. Dalam 1 tahun terakhir ini kami melakukan review terhadap SKKN ini bidang produktivitas dan sudah lahir permen yang mengatur mengenai hal tersebut. Kita juga baru saja menyelesaikan KKNI bidang produktivitas. Semua ini kita lakukan dalam rangka untuk menjadi acuan bagi kita di dalam penyiapan SDM-nya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Kita bekerjasama dengan APO melaksanakan training dan sertifikasi productivity specialist yang melibatkan kurang lebih sekitar 200 orang dari berbagai sektor, ada dari industri, ada dari para akademisi, ada dari praktisi, dan ternyata ini cukup diminati oleh berbagai kalangan. Berbagai langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk penyiapan SDM ini terus kita lakukan, termasuk misalnya apa yang diperkenalkan oleh Pak Menteri yang disebut dengan Project Based Learning. Ini adalah upaya yang ditingkatkan kompetensi teknisnya, tapi sekaligus juga harapannya nanti ketika dia masuk ke industri bisa memberikan sentuhan pengenalan digitalisasi yang bisa berdampak kepada peningkatan produktivitas. Yang terakhir mungkin juga bagian dari yang terus kita lakukan adalah intervensi lain, misalnya bagaimana kita melakukan pengukuran produktivitas dan kita baru saja melahirkan sebuah instrumen yang kita sebut dengan kalkulator produktivitas. Ini adalah bagian dari langkah kita untuk bagi industri maupun nanti bagi usaha kecil menengah melihat dari posisinya dia saat ini dan dalam tahun berikutnya seperti apa dia perkembangannya dengan menggunakan alat-alat ukur yang sudah kita siapkan. Ya, termasuk juga pendampingan dan konsultansi peningkatan produktivitas ini juga bagian yang terus akan kita dorong gitu. Jadi 3 inisiatif strategis tadi, yang pertama adalah meng-create ekosistem tadi. Nah, ekosistem ini tadi salah satunya adalah lembaga produktivitas nasional tadi, which is Kemnaker menjadi salah satu dari 11 kementerian yang tergabung di situ. Kemnaker ini hendaknya tidak hanya sebagai regulator tapi juga sebagai orkestrator Betul. Dan juga sebagai enabler Betul. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan orkestrator itu dalam bidang orkestra itu kan biasanya apa itu di suatu pertunjukan musik gitu. Ini pengejawanannya realnya kayak apa orkestrator? Sebenarnya itu untuk lebih menyederhanakan bahasa di dalam regulasi yang kita punya terkait mengenai pembentukan Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas. Yang kalau kita sederhanakan bahwa peran direktorat itu adalah sebagai think tank untuk merumuskan kebijakan, termasuk juga merumuskan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah sebagai enabler, ini tadi yang kaitan mengenai bagaimana mendorong pelatihan-pelatihan
yang bisa untuk membekali para peserta dengan kompetensi teknis maupun kompetensi yang terkait mengenai produktivitas. Nah, orkestrator itu adalah bagaimana tadi dengan stakeholder yang beragam ini kita bisa himpun, kita bisa gerakkan untuk menuju ke satu tujuan yang sama dalam rangka untuk peningkatan produktivitas. Baik, tentunya rekan-rekan semua akan menunggu ini kira-kira bentuk output atau outcome yang konkret apa nih dari peran Kemnaker, terutama di Direktorat Produktivitas sebagai orkestrator tadi ya. Ya. Nah, itu kira-kira end in mind-nya apa? Setelah dilatih 200 terus kenapa gitu? Atau end ujungnya kemana? Mau kemana? Ya. Sebenarnya ini adalah bagian dari langkah kita untuk menghadirkan apa yang kita sebut dengan productivity champion. Mereka dibekali, mereka disertified. Itu salah satu tujuannya adalah untuk dia bisa menjadi champion, bisa menjadi agent of change untuk memperkenalkan mengenai pentingnya produktivitas ini, sekaligus juga memperkenalkan tools-tools yang memang bisa digunakan di dalam hal peningkatan produktivitas di lembaganya. Dan ini sertifikasi dari APO tadi ya? Ya, karena kerjasama dengan APO, maka sertifikasinya dari APO. Baik, rekan-rekan tadi saya masih sisakan yang ketiga, yaitu bagaimana Kemnaker juga membuat kalkulator productivity ya. Nah ini gimana Pak Dir nih, rekan-rekan juga kepo nih, apa nih kalkulator? Kalkulator biasanya untuk ngitung-ngitung kalau kita belanja atau apa, setoran uang gitu. Ini kalkulator produktivitas ya. Ya. Gimana itu? Konkretnya kayak apa nih konkretnya? Ini sebenarnya instrumen untuk mengukur produktivitas kita sejauh apa, atau sebesar apa, atau setinggi apa. Yang kalau bahasa sederhananya itu, kalau mau melihat produktivitas seseorang itu tinggal outputnya dibagi input gitu. Tapi dengan kalkulator ini yang sudah kita tanam dalam sebuah aplikasi yang berbasis web, dengan hanya menginput, dengan sendirinya kemudian akan langsung tergenerate bahwa produktivitas sebuah institusi itu sudah berada di level mana gitu, dan dari situ nanti bisa menjadi basis untuk melakukan diagnosa. Dalam rangka untuk melakukan intervensi yang biasanya itu berujung kepada 4P. 4P. Ada persoalan, apa aja itu? Ada persoalan di people-nya. Ini ada persoalan di produknya. Ada persoalan di prosesnya kah? Atau ada persoalan di policy. Nah, dari sana mungkin bisa terbayang, dan inilah yang menjadi acuan di dalam menyusun program untuk perbaikan dalam rangka untuk peningkatan produktivitasnya. Nah, kalkulator ini ngomong-ngomong lagi di develop atau sudah hampir selesai atau sudah dipraktekkan atau udah user acceptance test atau saya mana nih? Sedang dalam proses uji coba dalam waktu dekat ini kita akan launching. Karena dalam waktu dekat ini memang ada beberapa kegiatan besar nih yang akan kita gelar. Tanggal 10 kita akan kick off pekan peningkatan produktivitas 10 November 2025 pas Hari Pahlawan. Wah, kita ada kegiatan selama sepekan yang kita sebut dengan Pekan Peningkatan Produktivitas. Ini bagian dari cara kita untuk mengajak semua stakeholder, apakah perusahaan, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, untuk berkontribusi menawarkan kegiatan yang kira-kira bisa diikuti oleh siapapun yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekalian juga saya ingin juga menyampaikan nih, tanggal 20 November nanti kita punya kegiatan Indonesia Productivity Summit 2025. Keren. Kita rencananya akan menghadirkan 700 orang dari berbagai stakeholder tadi itu untuk mendapatkan insight mengenai bagaimana posisi kita secara nasional, karena nanti juga akan ada pembicara internasional untuk bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai global productivity outlook. Kita dalam waktu dekat ini juga akan ada kegiatan sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mengkampanyekan pentingnya produktivitas ini yang kita kemas dengan Productivity Goes to Campus. Dan itu rencananya di UI di tanggal 11 Desember. Yang sebelumnya di tanggal 8 ini merupakan kegiatan 2 tahunan yang kita lakukan, pemberian penghargaan para makarya kepada ini 8 Desember ya? 8 Desember. Perusahaan yang unggul dalam meningkatkan produktivitas di perusahaannya gitu. Di ujung podcast kita ini tentunya
Pak Dir, saya berikan kesempatan untuk mengajak nih stakeholders kita, Rekanaker di seluruh Indonesia, untuk gimana mereka kalau ingin berpartisipasi, mensupport atau ikut nimbrung, ya apa caranya? Mungkin Pak Dir bisa memberikan tawaran ke mereka ini. Ya, tadi kita sudah bicara bahwa tantangan kita untuk bisa menjadi negara maju begitu kompleksnya, tapi semangat itu harus tetap ada. Kita punya potensi untuk sampai ke sana, dan karena ini adalah kerja keras yang mesti harus kita lakukan dan kerja cerdas, maka kolaborasi di antara kita menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk bagaimana kita bareng-bareng bersama-sama berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Menurut saya ini adalah bagian penting dari langkah kita untuk mensosialisasikan produktivitas, sekaligus juga untuk belajar, meskipun ini secara online, tapi knowledge itu menjadi sangat penting untuk mengantar kita untuk lebih bisa nanti dalam sisi skillnya. Oke. Nah, di akhir podcast ini silakan Pak Dir menyampaikan closing statementnya seperti apa untuk para Rekanaker. Rekanaker semuanya, kita sudah bertekad sebagai sebuah bangsa bahwa 2045 kita akan menjadi negara maju. Kita ingin seperti bagaimana Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya. Dan kita sangat sadar bahwa langkah biasa saja tidak mungkin bisa kita sampai ke sana. Oleh karena itu langkah luar biasa perlu kita lakukan. Dan productivity is not a key to achieve that, but menurut saya productivity is the only key to achieve that. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung gerakan produktivitas nasional dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas nasional kita sebagaimana bangsa-bangsa yang lainnya. Keren Pak Dir, keren. Jadi Rekanaker itulah closing statement dari Bapak Direktur Produktivitas dari Kemnaker RI, dan benar kata beliau, kalau dengan cara-cara biasa menurut saya tidak akan nyampe kita. Baik Rekanaker, itulah podcast kita kali ini bersama orang nomor 1 yang bertanggung jawab di bidang produktivitas ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai ketemu di podcast Indonesia Produktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.